Kita semua pasti tahu Wali Songo kan? Tapi pernah kepikiran nggak siapa sosok yang datang sebelum mereka? Yang berani membuka jalan di tanah Jawa yang saat itu masih penuh misteri. Nah, ini ceritanya. Ini dia pertanyaan kuncinya. Sebelum ada para wali yang kita kenal luas itu, ada seorang perintis, seorang pelopor yang menghadapi tantangan yang, sama sekali berbeda. Oke, jadi biar kita benar-benar paham seberapa penting peran tokoh ini, kita harus putar waktu sedikit ke belakang, ke era sebelum Wali Songo memulai dakwah besar mereka. Yap, nama-nama Wali Songo itu udah sangat kita kenal. Mereka adalah pusat sejarah Islam di Nusantara. Tapi yang perlu diingat, mereka itu nggak datang ke lahan yang kosong. Lahan itu perlu disiapkan lebih dulu. Disinilah letak masalah utamanya. Menurut legenda, Jawa kuno itu punya energi spiritual yang kuat banget, yang katanya cenderung menolak pengaruh apapun dari luar. Menurut catatan-catatan kuno Jawa, tanah ini dihuni oleh apa yang disebut jin, siluman, dan brekasakan. Mereka ini bukan sekedar entitas jahat loh ya. Mereka dipercaya sebagai penjaga spiritual pulau ini yang sangat kuat dan sudah ada sejak zaman bahula. Taruhannya tuh tinggi banget. Coba bayangin, ada misi besar yang dikirim dari negeri Rum. Ngirim 20.000 keluarga. Tapi hasilnya tragis. Dari jumlah sebanyak itu, konon hanya 200 keluarga yang selamat. Ini nunjukin kalau kekuatan militer atau jumlah manusia aja tuh nggak cukup. Perlu pendekatan yang beda. Kegagalan tadi akhirnya menuntut adanya strategi baru. Ini bukan lagi soal seberapa banyak orang yang dikirim, tapi soal kualitas spiritual. Dan disinilah pahlawan kita masuk ke dalam cerita. Nah, yang menarik banget di sini adalah pergeseran fokusnya. Misi Syekh Subakir ini bukan dakwah konvensional. Tujuannya itu lebih bersifat kosmik untuk membersihkan atau menetralkan energi gaib tanah Jawa supaya kelak bisa dihuni dengan aman oleh para penyebar ajaran Islam berikutnya. Dan senjata utama Syekh Subakir bukanlah pedang, melainkan tumbal. Ini konsep yang dalam banget loh. Jadi ini adalah sebuah tindakan spiritual untuk menyucikan tempat yang dianggap angker dengan menanam benda suci. Dalam hal ini, tanah dari Persia untuk menciptakan keseimbangan spiritual yang baru. Semua persiapan ini, semua strategi ini, akhirnya mengerucut pada satu konfrontasi puncak. Sebuah duel legendaris di pusat spiritual tanah Jawa. Lokasinya pun gak sembarangan. Gunung Tidar itu secara mitologis dipercaya sebagai pasak yang menjaga Pulau Jawa biar nggak bergejolak atau terombang-ambing di lautan. Ini adalah jantung spiritualnya, titik pusat kekuatannya. Dan ini gambaran pertarungannya. Ini bukan sekedar pertarungan antara dua individu, tapi ini benturan antara dua dunia. Di satu sisi ada